Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan membahas lagi sebuah APK ataupun aplikasi yang serupa dengan OpenClass ya. Yang dimana di video sebelumnya sudah admin bahas bahwasanya aplikasi ini itu bisa diinstal di Android ataupun di iOS, iPhone ya teman-teman. Dan saya kira aplikasi ini cuma bisa diinstal di dua device itu, di Android ataupun iOS ataupun iPhone. Ternyata bisa juga diinstal di Linux ataupun Windows ya teman-teman. Wah, admin kaget ya, keren juga nih ya nih aplikasi ya. Jadi bisa diinstal di Windows dan juga di Linux ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara mendownload dan penginstalan di Windows-nya, jadi di sini admin akan membahas cara memasukkan config-nya itu dulu, bahwasanya APK ini itu tidak support di format YAML ataupun config command class itu kan formatnya YAML, namun supportnya itu di format TXT seperti itu. Dan kalian juga bisa berbagi backup format dari APK ini. Jadi contohnya kalian sudah menyeting aplikasi ini sekian rupa, baik akunnya kalian sudah isi, pokoknya sudah enak sesuai provider yang kalian gunakan, dan kalian ingin berbagi settingan tersebut, full settingan itu kepada teman kalian, ya kalian tinggal backup saja settingan punya kalian, aplikasinya itu lalu diimport ke aplikasi teman kalian seperti itu bisa baik itu ke PC ataupun ke handphone ataupun sesama handphone juga bisa. Yang penting formatnya itu format aplikasi ini seperti itu ya, kurang lebih semoga bisa dipahami. Maaf ya jika agak jelibet ya. Oke, lanjut bagaimana cara penginstalan ke Windows. Nah, ini admin akan sertakan link web resmi dari APK ini. Jadi kalian cek link di kolom deskripsi saja ya, kalian bisa cek, admin sertakan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Nanti coba lihat sendiri saja ya di video ini. Oke, untuk websitenya itu ini ya teman-teman, carysimple.powerfulproxyauthority. Oke, jika kalian klik link tersebut tiba-tiba tampilannya enggak seperti ini bahasanya ya, karena jujur website ini bahasa aslinya kalau itu masih Mandarin ya, masih Mandarin, dan admin menggunakan translate Inggris di sini ya biar bisa kebaca ya teman-teman. Oke, di sini sudah dijelaskan bahwasanya aplikasi ini adalah General Report Agency tool to support Clash, Video Array, dan Shadow Shock seperti itu. Oke, sudah paham ya teman-teman? Oke, lanjut saja kita klik di tutorial. Nah, di tutorial ini ya, ini penjelasan bahwasanya bagaimana cara menggunakan menyeting APK ini seperti ini ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini. Dan untuk subscription link ini admin masih belum paham banget ya. Bagi kalian yang sudah paham tentang subscription link ini, untuk import akunnya kalian komen di bawah, kita sharing-sharing di bawah ya teman-teman. Dan bagi kalian yang sudah mencoba aplikasi ini juga baik di Android ataupun di PC, silahkan kalian diskusi juga di kolom komentar seperti itu ya. Oke, lanjut saja di tutorial ya. Tutorial isinya seperti ini, strategi seperti ini, kalian bisa baca sendiri ya teman-teman, seperti ini. Aplikasi station again seperti ini. Dan untuk cara mendownload Windows-nya kalian klik di download. Oke, di download ini disertakan bahwasanya APK ini support di device apa saja. Yang pertama tentunya di iOS ataupun macOS itu support, dan linknya kalian bisa klik di sini, itu akan diarahkan ke iStore ya, di iStore iPhone kalian ya. Di sini kalian klik, nanti kalian bisa download di iOS ataupun macOS. Lalu di sini ada tes like, nah ini ya, belum tahu, mohon maaf ya kalau jelek bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Lalu di sini yang paling bawah itu Windows. Oke, untuk Windows ini juga bisa ya teman-teman, kalian bisa klik di sini. Nah, untuk Android di mana bang? Untuk Android simpelnya kalian jika download di website ini namun langsung ke GitHub-nya. GitHub-nya ada di mana? Ada di sini ya teman-teman. Ini ada GitHub.
kalian klik saja seperti ini. Oke, ini adalah GitHub dari Karing app. Di sini juga sama ya, ada nama aplikasinya yaitu Karing Simple dan Powerful Proxy Utility. Dan untuk bahasanya juga di sini supportnya English, Chinese, Russian, Persian. Indonesia belum ada ya teman-teman. Oke. Lalu ya ini fiturnya di sini compatible ataupun bisa menggunakan config class, V2 array, V2 play dan syncbox dan juga shadow shock. Oke. Di sini full config bisa menggunakan class ataupun untuk partialnya itu class.meta ya. Dan di sini simple UI, bisa custom color, build in support symbol core, system proxy setting and guard, plan to support platform. Ya seperti itu ya intinya. Mohon maaf ya karena bahasa Inggris admin jelek, jadi nggak bisa menjelaskan secara banyak. Di sini juga ada promosi Nova Cloud ya, ini jika kalian ingin mencoba silahkan. Ini support Trojan, apa dia, Twitch, V5, HIS, Stadia 2 dan Vimes protokol. Ini silahkan dicoba sendiri di sini. Dan APK ini ataupun aplikasi ini itu support di sini ya teman-teman untuk 64 bit only. Windows itu supportnya dari Windows 10 ke atas. Oke. Untuk Windows support aplikasi ini itu di Windows 10 ke atas. Untuk Android supportnya itu dari Android 8 ke atas. Jadi 8, 9, 10, 11 sampai 14 itu support. Lalu di iOS itu supportnya dari iOS 15. Lalu untuk macOS aplikasi ini supportnya dari macOS versi 12. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah dipahami. Dan penginstalan di Windows, nah ini kalian bisa klik di sini Windows Android, kalian bisa klik di link yang ini. Untuk iOS dan macOS dan tes flag up ya. Bahasa Inggris admin jelek. Ini kalian bisa klik saja di sini, pokoknya seperti itu ya. Dan iOS atau macOS App Store itu kalian bisa klik link yang di sini. Nah, kita ingin coba yang Windows, kita klik di sini. Untuk toolnya di sini support tvOS, Apple TV dan Linux. Oke, linglong. Oke, seperti itu, dan ini screenshot dari APK-nya ya. Seperti itu ya teman-teman. Di sini juga dijelaskan browser, symbol dan class metadoc. Oke. Seperti itu ya. Lanjut saja ke di sini. Nah, di sini versi 1.0.21 Plus ya teman-teman. Di sini ada 3, kalian bisa cek. Di sini ada Android ARM64 APK, itu yang sudah pernah admin bahas, dan yang Windows format EXE dan juga zip. Silahkan kalian download yang mana. Kalau admin ya yang EXE ini ya teman. Dan ini cuma sekitar 35 MB. Dan untuk Android itu 36,7 MB. Dan untuk yang format zip itu 45,5 MB. Silahkan dipilih dan di download. Oke, dan jika sudah di download oleh kalian, tentunya seperti ini ya kurang lebih aplikasinya ya, Karing 1.0.21. Ini kita cek ini ya, 353 Mbps. Untuk penginstalannya juga ya simple juga. Oke, untuk penginstalannya seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita pilih English saja karena di sini enggak ada bahasa Indonesia. Kita klik OK. Ini kita next lagi, kita yes, create new desktop, shortcut, next lagi, kita install. Kita next lagi ya, teman. Oke, ini sudah selesai. Finish. Dan ya, tampilannya persis banget ya teman-teman, persis banget tampilannya. Oke, kita stop. Nah, kita cek apakah sudah ada profilnya. Nah, ini sudah ada ya, kita hapus. Oke, lalu untuk config-nya bagaimana? Nah, di sini admin sudah sediakan ini config admin, ini format ya
YML ya. Oke, kita coba import config open class YML ini. Jadi ini perbedaan dari PC dan yang ya teman-teman, yang Android. Untuk di versi PC seperti ini support ya, admin coba ini support untuk format ataupun config YML ya, itu support. Caranya ya kalian tinggal klik add profile yang ini, kalian pilih import file, select to file, ini kan ada ya YML, ini bisa teman-teman, ini kita klik, ini bisa kita tambahkan. Nah ini ya bisa ya. Jika sudah, kita klik yang di sini di pojok ini ada icon plus, dan jika sudah muncul tulisan seperti ini sukses, berarti ini sudah bisa. Lalu kita oke, lalu kita pergi ke profile. Nah ini ya sudah masuk ya, lalu kita refresh. Nah tingnya muncul semua, itu bisa untuk Windows. Namun untuk di Android itu nggak bisa ya, mengimport menggunakan format open class ataupun format YML. Jadi kita harus menggunakan format TXT. Jadi caranya ya kalian ini rename saja ya, kalian ganti dengan TXT seperti ini. Baik itu kalian menggunakan PC ataupun Android itu sama saja. Jika di Android biasanya jika kalian sudah klik seperti ini, nah akan muncul seperti ini. Baik di Android itu sama saja, kalian yes saja, dan ini sudah berubah dan kalian ya tinggal import saja seperti ini profile. Nah ini bisa sudah kedetek ya kalau di Android. Namun untuk format YML untuk di Android itu nggak bisa diimport. Lalu di sini juga ada perbedaannya. Kalau di tampilan Android itu nggak ada sistem proxy. Nah untuk di sini ada sistem proxy-nya. Itu perbedaannya ya teman-teman. Lanjut di sini sebenarnya sudah banyak disediakan tool ya oleh aplikasi ini. Contohnya di sini ada profile, ada di profile DNS. Nah di sini kalian bisa menyeting proxy, direct, DNS dan semacamnya. Itu kalian bisa setting. Dan di sini juga ada diversion ruler. Jadi di sini kita bisa membuat grup ya, seperti ini custom proxy group. Ini kita tambahkan, kita buat nama seperti ini. Nah ini oke, dan kita masukkan saja grup yang mana saja yang ingin dijadikan grup. Contoh ini sudah ini saja. Oke, cuma seperti ini dicentang, dan itu grupnya cuma itu saja. Lalu di sini juga ada rule set direct download. Ini juga bisa ada custom diversion, ini juga sama ya sistemnya. Ya silahkan kalian uji coba sendiri ya teman-teman. Dan di sini juga bisa backup ya teman-teman. Ini juga bisa backup. Backupnya itu ada di sini, backup NSYNC ini ya. Nah ini kalian bisa klik import and export, lalu kalian ekspor saja. Nanti formatnya itu format zip, dan kalian bisa import lagi menggunakan menu import di sini. Full settingan dari APK ini itu akan berpindah ya, seperti itu ya. Enak banget nih aplikasi teman-teman sebenarnya. Lalu di sini juga ada auto select. Ya ini sebenarnya kalian bisa setting ya. Ya seperti itu saja. Nah, di sini juga ada tune mode ya untuk di versi Windows ya teman-teman. Memang untuk segi menu sedikit ada beberapa yang berbeda ya dibandingkan dengan yang handphone seperti itu. Oke, seperti itu saja ya teman-teman. Video kali ini semoga bermanfaat. Jika kalian suka kalian bisa like, jika kalian tidak suka kalian bisa dislike. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Jika ada pertanyaan, jika kalian ingin sharing-sharing, silahkan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.